Jin? Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Lemes. Masa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang ya, Guru. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar nggak? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah lancar. Beneran Mbak Bila mukel. Ya, aku kan diajak Ali ya, Bu. Istighfar Mbak Bila, jangan diulangi lagi ya. Mbak Ali ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu boleh memimpin doanya. Mas Wahid boleh? Sebelum kita mengikuti mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya nak. Ya, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil, oke. Ya, kalau nihil, langsung Ibu catat nihil aja, nggak usah Ibu cek satu-satu. Lukman, Bu. Memang iya nih. Oh ya udah, Ibu cek dulu ya. Putri, Hadir. oke. Terus Ulfa, Hadir. Eka Salsabila, Hadir. Alia, Hadir. Lukman, Belum datang, Bu. Siapa itu? Aku terlambat tadi nganter Mbak Gerisa dulu. Mas, besok lagi jangan diulangi ya. Boleh nganter banyak ke gereja tapi lebih awal. Jangan sampai telat ya. Dari sini, Mas. Oke. Ya Ika sudah. Ya, Ibu. Mbak Ika hadir ya. Iya, hadir. Mbak Putri hadir. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Ternyata tadi nggak hadir karena terlambat ya nak. Oke, langsung aja kita akan belajar dulu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang data dan diagram. Bisa? Harus ini ya? Bu, kanannya Bu. Oh iya, terima kasih Mas Rudi. Kita matiin aja ya musiknya ya. Baik. Wah, nggak ada musik. Klasik. Nggak ada musik. Ini gambar apa ini? Sate. Sate ya betul. Donat. Betul. Kecil. Oh iya. Bu. Mas, iya. Pupunya ada berapa Mas? Coba dihitung. Ada 5. Oke, betul. Kalau donatnya ada berapa itu? 4. Oh, nggak bisa ya Mas? Kanan Bu. Kanan. Ini ya? Harus dari laptop dulu kayaknya, Bu. Oh, nggak bisa sih. Harus dari laptop dulu, Bu. Pak. Bukan. Gimana? Coba Ibu diajari Ya, gimana? bukan. Bisa. Saya bisa, Bu. Tapi juga nggak bisa kok, Bu. Ya kan? Jasmine kamu les ya? Kemana sih? Coba. Coba di sini. Belum. Iya, pastinya kalau langsung dilerek nggak bisa. Kamu nggak les ya? Kamu tersesat ya? Oke. Jadi di sini donatnya ada berapa? 4. Terus itu satenya ada 3. Bukannya satenya ada 6 ya? Maksudnya itu kita hitungnya satu gini loh. Nah. 3 ya, Ibu. 3 pasang. Satu paket. Iya, satu paket. Betul. Kita belinya per paket itu, per porsi ya. Satu porsi Berapa? isinya Berapa 3.000. Oh, itu harganya 1.000. Itu paling murah. dapat 2. Itu ayo makan. Oh, itu daging kelinci. Oh. Ya, makanya murah kan. Memang halal, Bu. Halal. Aku pernah makan daging Kita fokus dulu ke sini. Jadi kalian udah pernah beli ini belum di kantin? Sudah, Bu. Kalau di
Di kantin adanya apa aja coba? Tempe goreng. Yang bener coba yang bener. Donat, Bu. Kantin loh Mbak, bukan koperasi. Oh iya iya. Kantin ayo apa aja coba? Risol. 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 Iya risol mayo terus Tisu. Mas. Bisa terus, Bu. Iya boleh. Apa lagi? Tempe goreng. Tempe goreng. Es teh. Iya es teh. Nah tadi nama-nama makanan tadi kalau kita kelompokkan itu akan menjadi data. Jadi ya jadi hari ini kita itu akan belajar tentang data. Nah oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang data, kemudian penyajian data. Nah, penyajian data itu nanti ada tabel dan juga diagram. Nah, diagram itu ada beberapa jenis, tapi pada hari ini kita akan fokus tentang diagram batang. Jadi, nanti ketika belajar, anak-anak setelah akhir pembelajaran nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Terus nanti kalian akan mengerjakan tugas, nanti Ibu kasih lembar kerjanya secara berkelompok, nanti kalian akan Ibu kasih nomor untuk dipasang di sini. Nah, nanti secara acak nomor yang terpanggil akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi data yang diberikan dalam bentuk tabel, kemudian mengidentifikasinya, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk diagram batang, serta diharapkan nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi informasi apa yang ada pada diagram batang tersebut. Nah, jadi tadi kan Ibu udah bilang yang ada risol mayo, tempe, terus es teh. Jadi lapar, Bu. Waduh, puasa ya Mbak Ika, ingat ini baru jam berapa? Nah, itu dinamakan data. Jadi, data itu adalah kumpulan fakta mentah, angka, kata-kata, citra, ataupun simbol yang diperoleh dari suatu pengamatan, suatu observasi, wawancara, ataupun teknik pengambilan data yang lainnya. Bu, ya. Kenapa capek banget itu kok pijet-pijetan? Iya, Bu. Mana habis Wahid. outbound? Wahid tadi berangkatnya soalnya pakai ontel. Wih, sehat ya Mas? Puasa-puasa nggak lemas? Tidak, Ibu. Oke, sekarang nggak lemes, fokus dulu ke pelajaran ya. Nah, tadi data-data itu tujuannya untuk apa sih? Jadi, data itu berguna untuk menjawab pertanyaan, kemudian mengambil keputusan, dan memahami suatu keadaan. Maksudnya gimana? Ada yang paham? Ada yang paham? Belum. Oke, jadi data itu kan kumpulan informasi. Nah, dari informasi-informasi itu nanti kita bisa mengambil suatu keputusan. Misalnya, kalau di kantin itu bapak ibunya yang jualan, dia punya data. Sebenarnya makanan apa aja sih yang paling diminati anak-anak? Misalnya, risol mayo itu tiap harinya bisa menjual sampai 100 bungkus. Tapi, wah iya, terus oh iya betul. Terus kalau tempe goreng itu cuma habis berapa ya? Paling sekitar 30-an. Kan iya, yang tapi ternyata kurang diminati, Mas. Kolesterol. Oh iya. Nah, karena si bapak itu Mbak. Ya, karena tadi apa coba yang banyak antara tempe sama risol? Risol. Karena bapaknya tahu risol itu diminati oleh siswa-siswa, makanya untuk hari selanjutnya bapak itu menyediakan risol yang lebih banyak gitu. Kalau nggak habis, Kalau nggak habis dia, oh iya boleh. Betul, dimakan bapaknya. Bu, saya lihat video di TikTok itu Ya. kalau nggak habis dibuang gorengannya. Wah itu mungkin Udah karena basi. iya udah basi. Kalau misalnya masih enak kan mendingan dibagi-bagiin atau dijual lebih murah kan kamu sih suka kalau lebih murah ya nggak? Enggak. Iya, Bu. Kamu nggak pernah nyari diskon ya nak? Banyak kan anak orang kaya biasa. Oh, iya. Enggak, kan yang diskon ibu saya bukan saya. Oh iya oke. Nah sih. Yang cari diskon. Oke. Fokus dulu. Disuruh fokus sama Bu Puri Dengerin dulu ya nak. Nah, data itu ada beberapa jenisnya.
Untuk kali ini kita akan membahas tentang data kategorik dan juga data numerik. Ada yang tahu nggak data kategorik itu data apa? Macam-macam. Macam-macam. Oke, boleh. Yang lainnya? Mas Wahid punya ide kategorik itu apa ya? Nama-nama tuh. Oh iya, betul, nama-nama. Terus- Jenis-jenis. Betul, jenis-jenis. Jadi, data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif dan biasanya itu berbentuk bukan angka. Nah, contohnya seperti nama suku, jenis hewan, dan juga yang lainnya, kan bukan berbentuk angka. Nah, untuk selanjutnya itu ada data numerik. Data numerik itu data yang berbentuk angka, seperti tinggi badan, berat badan, terus apa lagi yang berbentuk angka? Jumlah penduduk Bu. Oke, betul. Nah, Jumlah gol. ya, Gol. karena data itu biasanya berupa kumpulan informasi dan sangat banyak. Nah, biasanya agar memudahkan pembaca untuk memahami data disajikan dalam bentuk yang lain, bukan dalam seperti ini. Kalau seperti ini kan kita masih bingung. Wah, ini sebenarnya yang nilainya 60 tuh ada berapa anak ya? Yang nilainya 75 ada berapa anak ya? Nah, makanya biar memudahkan pembaca untuk memahami data, disajikanlah dalam bentuk tabel dan juga diagram. Nah, seperti ini tabelnya, ada nilai dan juga frekuensi atau banyaknya. Nilai 60, banyaknya 4, nilai 70, banyaknya 4, seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis diagram. Kan selain tabel, bisa juga pakai diagram. Ada diagram batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk kali ini, kita akan fokus ke pembelajaran diagram batang. Untuk diagram garis dan lingkaran, kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, apa itu diagram batang? Bisa Garis. Iya, betul. Batang-batang. Iya, batang-batang. Ini kan seperti batang kan? Nah, Budak Bu. iya, batang yang berbentuk persegi panjang. Jadi diagram batang itu menggunakan batang vertikal ataupun horizontal untuk membandingkan jumlah suatu kategori data. Nah, dalam diagram batang itu kita juga harus mencantumkan yang pertama judul, kemudian yang kedua ada juga label pada sumbu horizontal maupun sumbu vertikal. Terus Oh iya, Bu. Mbak Alia, sumbu vertikal yang mana Mbak Alia? nggak tahu. Sumbu vertikal itu sumbu yang tegak. Nah, kalau sumbu horizontal itu sumbu yang mendatar. Dia harus ada labelnya yang mencerminkan sebenarnya ini jumlahnya atau kategorinya apa. Kemudian untuk lebar tiap batangnya itu harus sama dan jarak setiap batang juga antar batang itu diberi jarak biar nanti pembaca itu lebih mudah untuk memahami diagramnya seperti itu. Nah, selanjutnya cara membuat diagram. Langkah-langkahnya karena tadi kan kita pasti akan punya data. Setelah punya data, kita buat tabel terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk mengubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya itu kita menentukan sumbu horizontal dan juga sumbu vertikal yang akan menjadi kategori yang mana dan yang akan menjadi nilainya yang mana. Nah, untuk selanjutnya itu menggambar diagram batang sesuai dengan kategorinya. Nah, ini misalnya ada kasus ibu guru punya data tentang olahraga yang disukai siswa. Ada 10 siswa suka sepak bola, siswa suka bulu tangkis, kemudian menyukai basket dan voli. Ada yang suka basket? Banyak Iya. ternyata ya. Aku suka Bu. Karena nggak ada, Bu. Suka mainan. Oh, Oke, diperhatikan ya nak. Ini ada tabel. Karena kan kalau membuat diagram batang tadi yang pertama mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Nah, ini di bentuk tabel. Setelah itu kita ubah ke diagram batang. Ya, untuk yang ini ada tulisannya jenis olahraga. Terus yang di sini itu nilainya. Sebenarnya sepak bola itu ada 10 siswa seperti itu. Untuk bulu tangkis ada 6 siswa, basket ada 8 siswa, dan volinya ada 4 siswa. Kira-kira anak-anak bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Tapi cuma punya pulpen doang, Bu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan nanti jelas jumlahnya. Nah, untuk sekarang kita diskusi. Jadi sesuai yang Ibu katakan tadi, kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap anggotanya 6-7 siswa ya nak. Ini dipakai Ini di sebaris sih Bu. sampai sama belakangnya.
Minta tolong ya, Nak. Satu kelompok isinya berapa tadi? 6 sampai 7. Iya. Wow. Oh, ini Ya. Ya. Bapak. ya gabungan apa ya? Kalian Oh, ini yang di belakang gabungan aja itu. Ada bilang Atas sama Lukman dipakai ya. Atas sama Lukman pindah. Aku mau yang warna hijau. Aku hijau. Aku hijau. Mbak Bira yang benar, ayo. Aku bilang hijau. Cepet dah sampai. Aku tak sampai boleh. Dikerjain ya. Iya, nomornya bebas. Jadi kalian harus berpartisipasi aktif, kalian harus paham sama apa yang dikerjakan karena nanti ibu akan panggil nomornya secara acak. Kalian harus menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Ini makanya di mana, Bu? Di kepala. Iya betul. Kebalik dong, Nak. Ayo yang benar. Coba gimana? Udah. Ih, jelek kerudungnya jadinya enggak mau. Ayo dikerjakan AKBD-nya. Bisa enggak, Bu? Jangan, Nah, itu dibuat. Nanti ibu Buatin aja. Nanti ibu manggilnya gimana coba? Ayo dikerjain dulu AKBD-nya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke ibu ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah? Sudah. Ada apa, Nak? Bu, ini Bila. Gimana? Udah dikerjain belum? Bila kayak janji lebih Iya. Ayo dikerjain dulu, Mbak Bila. Nanti kamu loh yang tak panggil. Nomor 1. Selesai. Tuliskan jawaban kalian di Apa mana. kau suruh ngapain? Suruh ngapain? Ngerjain. Karena udah selesai, yuk. Mari kita ada Itu pakai apa, Bu? spin. Ya, Ibu spin ya. Ya. Waduh. Siapa yang nulis pulsa? Wah, nomor 6. Siapa yang nomor 6? Nah. Kita nomor 6 kelompok berapa ya? Nomor 6 kelompok berapa ya? Sepin, Bu, sepin. Kelompok 1. Kelompok 1 yang ini ya. Silahkan. Ina. Untuk kelompok satu mana? Silakan. Seperti apa datanya dikasih lihat ke teman-temannya? Iya, boleh. Mana nomormu? Ini nggak bisa masangin. Nggak apa-apa. Yang penting nomor 6. Nggak bisa masang. Gimana? Bentar dulu Mbak Ika, jawabannya udah benar atau belum? Tabelnya jelek sih. Ini. Tabelnya aja jelek. Iya. Enggak mau pakai penggaris, kamu enggak minjemin. Coba dijelasin itu apa? Ini diagram batang dari futsal ada 12, Iya. dari pramuka ada 8, yang tari ada 10. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Ika? Sama, Bu. Cukup sama. Oke. Itu yang gambarnya punya Oke, boleh. Kita pakai Mbak. penggaris. Besok lagi pakai penggaris ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya Allah, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyain dulu? Kapan pulang, Bu? Bentar lagi, kan ini udah mau habis waktunya. Kok nggak bisa ya, Nak? Nah, sudah sampai di kesimpulan. Tapi sebelum ke kesimpulan, Ibu pengen kalian menuliskan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tuliskan di selembar kertas ya, Nak. Baik, Bu. Boleh, 1 kalimat aja nggak apa-apa. Atau mau sebenarnya apa yang belum kalian pahami boleh. Apa yang membuat kalian suka pada pembelajaran hari ini boleh dituliskan. Ya. Sudah, Nak? Sudah.
Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Oke, boleh Mbak Bila? dibaca itu Bu. Iya. Menurut Mbak Bila apa aja yang kita pelajari hari ini? Tabel. Iya, terus. Bu, udah istirahat. Iya, alhamdulillah karena Kok nggak pulang Bu kalau istirahat? ini oh iya nggak apa-apa. Kan nanti biar kalian pulangnya lebih sore. Karena waktunya sudah habis. Jadi apa yang udah kita pelajari hari ini? Tabel, terus data dan diagram. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang diagram garis dan juga diagram lingkaran. Baik, karena waktunya tadi udah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.